Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, tema kali ini adalah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, di mana kedua produk tersebut adalah buatan Indonesia, di mana Malaysia memakai bahasa Melayu asal usulnya dari Indonesia. Jadi Indonesia ini ibaratnya mempunyai produk yang sangat canggih dengan teknologi canggih. Ibarat kata taruhlah ibaratnya teknologi otomotif atau mobil, motor, ataupun seperti teknologi lain seperti iPhone itu teman-teman. Jadi Indonesia memberikan lisensi pada negara Malaysia, yaitu seperti teknologi canggih, taruhlah iPhone, lalu diproduksi massal oleh Malaysia dengan sumber daya alam yang rendah, menghasilkan produk yang kualitas rendah, sehingga orang-orang Malaysia enggan membeli produk Malaysia yang hasil lisensi dari Indonesia, dan masyarakat Malaysia justru suka dengan produk luar negeri. Contohnya, kaum Melayu Malaysia justru suka dengan produk teknologi dari Inggris, yaitu bahasa Inggris. Orang China juga seperti itu, mereka suka produk iPhone buatan Cina, yaitu bahasa Cina. India pun juga seperti itu, mereka suka produk otomotif mobil buatan India, yaitu bahasa Indonesia. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia, mereaksi tentang bahasa Melayu yang semakin lama semakin dipikirkan. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai selesai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tapi kalau kita ke Indonesia, aduh, semuanya berbahasa Indonesia. Pokoknya di sana satu bahasa, satu bangsa, satu negara, Pancasila. Malaysia bagaimana? Minta pandangan Arpen. Terima kasih. Apabila kita melihat keadaan bahasa Indonesia, di situlah yang kita lihat soal sikap. Ya. Cinta terhadap bahasa, berbangga dengan bahasa sendiri, mempunyai rasa secure yang tinggi kepada bahasa dan semangat kebangsaan, nasionalisme yang tinggi. Maka lahirlah masyarakat Indonesia yang amat berbangga dengan penggunaan bahasa Indonesia-nya, dan saya sebenarnya kagum dengan orang Indonesia. Tapi satu latar belakang yang tulisan ialah masyarakat Indonesia menjalani pendidikan dalam bahasa ibunda sendiri selama 3 tahun sekolah rendah. Kalau orang Jawa, dia belajar dalam bahasa Jawa 3 tahun pertama. Dan satu dia, kalau orang Sunda, dia belajar bahasa Sunda, orang Batak. Jadi semuanya memperoleh pendidikan dalam bahasa ibunda, dan selepas itu tahun 4 dan seterusnya mereka memperoleh pendidikan dalam bahasa Indonesia. Sebab dia belajar bahasa Indonesia di sekolah, bentuknya satu saja, seragam. Maka lahirlah masyarakat Indonesia yang bercakap dalam bahasa Indonesia yang sama, yang apa ni, waktu dan sebagainya. Kita orang Melayu lahir dalam masyarakat dialek. Ya, orang Kelantan dengan dialeknya, orang Pulau Pinang dengan dialeknya, dan kita terus hidup berkembang maju dalam logat sendiri. Dan hanya apabila pergi ke sekolah, itu pun sekolah mana ada bahasa sekolah digunakan. Kalau di Kelantan, bahasa sekolah mungkin di Kota Baru saja. Kalau di Melkerai dan sebagainya, bahasa sekolah di bahasa Kelantan juga. Jadi dengan logat. Jadi orang Melayu ini pertamanya orang negeri, ya, negeri biara, negeri Pahang dan sebagainya. Orang pun orang negeri. Jadi kecintaannya terhadap bahasa baku, ya, bukan berbanding dengan logat sendiri. Silakan Pak Gendur. Orang Malaysia Bagaimana dia kurang guna bahasa baku kita. Bahasa baku macam saya sendiri, saya pun guna dialek yang bukan bahasa baku sebenarnya. Kalau tak sebenarnya tu baku. Okey. Jadi saya tak gunakan dialek. Tak gunakan bahasa baku lah, sebab dah terbiasa tak guna bahasa baku macam tu. Okey, kita teruskan. komentar Anda terhadap video tadi? Okey, ni Iya, terima Pak kasih Guntur atas pandangan Profesor Safia. Memang begitulah rakyat Indonesia amat menghargai bahasa Indonesia, dan kita juga bersyukur karena mudah berkomunikasi dengan suku-suku bangsa. Bahasa Melayu Malaysia 30 juta penutur. Okey, bahasa Melayu. Dan di bahasa Indonesia 270 juta penutur. Okey. Okey, take note ya. Sabang sampai Takut Merauke salah pula lagi. karena ada bahasa Indonesia. Tapi mungkin itu video lama ya, soalnya Profesor Nick Safia juga pernah mengusulkan agar ada kategori bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei dan sebagainya. Itu yang bikin kesel banyak orang Indonesia.
Kenapa kesal? Karena selama 1 abad bangsa Indonesia telah mengembangkan bahasa Indonesia lewat sistem pengajaran, dan banyak anggaran negara yang sudah dihabiskan untuk mengembangkan bahasa Indonesia, terutama lewat pendidikan. Biayanya kan besar sekali. Tapi begitu berhasil, begitu bahasa Indonesia sukses, orang Malaysia tinggal bilang, wah itu kan dulu bahasa Melayu. Kenapa namanya bukan bahasa Melayu Indonesia? Nah ini kan ya bikin kesal sebagai orang Indonesia, karena Malaysia sendiri kan juga pernah mengembangkan bahasa Malaysia, tapi tidak berhasil. Bagaimana pandangan Anda soal cara pengajaran bahasa Indonesia? Cara pengajaran bahasa Indonesia, saya tidak tahu persis periode kapan yang digambarkan oleh Profesor Nick Sapia. Karena kalau pada zaman Orde Baru, terutama tahun 80-an, saya masih ingat bahwa bahasa Indonesia diajarkan sejak kelas 1. Kita masih ingat, sebagian besar orang Indonesia masih ingat, pelajaran ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, dan itu sejak kelas 1 kalau nggak salah. Dan pada saat yang sama kita juga diajarkan bahasa daerah. Bahkan kalau zaman sekarang kan, murid-murid SD mendapatkan 3 bahasa sekaligus, bahasa Indonesia, bahasa daerah, juga bahasa Inggris. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi seorang gadis Malaysia mengenai tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, di mana bahasa Melayu Malaysia gagal total, tidak mampu dimartabatkan di negaranya. Bahkan orang Melayu di Malaysia enggan memakai bahasa Melayu, cenderung mereka memakai bahasa Inggris ataupun bahasa Raja. Berbeda dengan Indonesia yang mampu memartabatkan bahasa Indonesia di negaranya sendiri. Jadi begini ya teman-teman, jadi Melayu, bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia ini adalah produk Indonesia. Bahasa Melayu itu asal mulanya dari Indonesia. Kita lihat bukti prasasti semuanya ada di Indonesia, tidak ada satupun yang ada di Malaysia. Oke teman-teman, ini ibarat produk. Jadi Indonesia ini ibarat punya produk canggih, teknologi canggih. Taruhlah seperti motor atau mobil gitu ya teman-teman. Jadi ketika Indonesia mampu memproduksi, membuat teknologi canggih seperti mobil, lalu lisensi itu diberikan kepada negara tetangga kita. Tapi apa daya mereka, negara tetangga tidak mampu membuat produk hasil lisensi dari Indonesia. Karena apa? Dia tidak mampu mengembangkan produk sesuai dengan zaman, sehingga cenderung kualitas mutunya sangat rendah. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat Malaysia enggan memberi produk teknologi canggih buatan Malaysia, cenderung mereka suka produk asing. Contohnya Melayu Malaysia, dia tidak suka produk dalam negerinya, cenderung mereka memilih produk teknologi canggih dari Inggris, yaitu bahasa Inggris. Begitupun juga China, mereka tidak suka produk Malaysia, sukanya membeli produk teknologi canggih dari China, yaitu bahasa China. Begitupun juga India, dia tidak suka membeli produk buatan Malaysia karena apa? Kualitasnya sangat rendah. Oleh sebab itu mereka membeli produk buatan India, itu bahasa India. Oke teman-teman, ini ibarat ya teman-teman. Ibaratnya Indonesia ini mempunyai produk canggih seperti mobil, motor ya teman-teman, lalu lisensi itu diberikan. Jadi tidak mungkin negara-negara tersebut lebih hebat dari yang punya lisensi, yang punya produk, yaitu Indonesia. Ini ibaratnya produk teknologi canggih. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.